Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi tentang metode ijtihad dan lapangan ijtihad. Yang pertama, metode ijtihad. Metode ijtihad yang dimaksud dalam bahasan ini adalah thoriqah, yaitu jalan atau cara yang harus dilakukan oleh seorang mujtahid dalam memahami, menemukan, dan merumuskan hukum syara. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa ijtihad itu pada dasarnya adalah usaha untuk memahami, menemukan, dan merumuskan hukum syara. Bagi hukum yang jelas terdapat dalam nas, usaha yang dilakukan oleh mujtahid adalah memahami nas yang berisi hukum itu dan merumuskannya dalam bentuk rumusan hukum yang mudah dilaksanakan secara operasional. Bagi hukum yang tidak tersurat secara jelas dalam nas, kerja ijtihad adalah mencari apa yang dibalik nas tersebut, kemudian merumuskannya dalam bentuk hukum. Bagi hukum yang sama sekali tidak ditemukan petunjuknya dalam nas, tetapi mujahid menyadari bahwa hukum Allah pasti ada, maka kerja ijtihad adalah menggali sampai menemukan hukum Allah, kemudian merumuskannya dalam rumusan hukum yang operasional. Hadis yang sangat populer tentang dialog Nabi dengan Mu'adz bin Jabal ketika diutus Nabi ke Yaman untuk menjadi wali, merupakan dasar dari langkah ijtihad. Langkah Mu'adz bin Jabal dalam menghadapi suatu masalah hukum adalah: yang pertama, mencari jawabannya dalam Al-Quran. Kedua, jika tidak menemukan dalam Al-Quran, ia mencari dalam sunnah Nabi. Yang ketiga, bila dalam sunnah juga tidak ditemukan, maka ia menggunakan akal atau ra'yu. Uraian langkah yang harus ditempuh seorang mujahid dalam istinbat hukum. Langkah pertama yang harus dilakukan mujahid adalah merujuk pada Al-Quran. Bila menemukan dalil atau petunjuk yang umum dan lahir, maka isi mujahid harus mencari penjelasannya, baik dalam bentuk lafaz khas yang akan mentakhiskan, lafaz muqayyad yang menjelaskan kemutlakannya, qarinah atau petunjuk yang akan menjelaskan maksudnya. Selanjutnya, dalam meneliti ayat Al-Quran yang mengandung hukum tersebut, perlu dipilah-pilah antara lafaznya yang zohir, nash, atau mufassar, dan muhkam. Perlu dipilah pula antara penunjukannya secara hakikat dan majaz, antara yang sharih dan kinayah. Kemudian diteliti penunjukannya secara ibarah, isyarah, iktiqad, dan dilalah. Diperiksa pula mantuknya dan dicari mafhum yang terdapat di balik mantuk itu. Hukum dalam Al-Quran itu dianalisis dari segala seginya. Bila mujahid tidak menemukan jawaban dari hukum itu yang tersurat secara jelas dalam teks atau mantuk Al-Quran, ia mencarinya dari pengertian yang terkandung atau tersirat di balik teks Al-Quran. Dari pengkajian dan peneliti terhadap Al-Quran secara menyeluruh, mujahid akan menemukan hukum Allah yang terkandung dalam Al-Quran. Langkah kedua, kalau tidak menemukan hukumnya dalam Al-Quran, mujahid melangkah ke tahap berikutnya, yaitu merujuk pada sunnah Nabi. Mula-mula mujahid mencarinya dari sunnah yang mutawatir, kemudian dari sunnah yang tingkat kesohihannya berada di bawah mutawatir. Bila tidak menemukan dari yang tersurat dalam lafaz hadis, mujahid mencarinya dari apa yang tersirat di balik lafaz itu. Langkah selanjutnya, mujahid mencari jawabannya dari kesepakatan ulama sahabat. Bila dari sini ia menemukan hukum, maka ia menetapkan hukum menurut apa yang telah disepakati ulama sahabat tersebut. Kesepakatan ulama tersebut dinamai ijma'. Langkah terakhir, bila tidak ada kesepakatan ulama sahabat tentang hukum yang dicarinya, maka mujahid menggunakan segenap kemampuan daya dan ilmunya untuk menggali dan menemukan hukum Allah yang ia yakini pasti ada. Kemudian merumuskannya dalam formulasi hukum yang kemudian disebut fikih. Meskipun ulama sepakat untuk menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utama, namun dalam cara memahami Al-Quran untuk menemui hukum dari Al-Quran, mereka berbeda pendapat. Demikian juga, meskipun secara prinsip mereka sepakat menggunakan sunnah Nabi sebagai rujukan kedua, namun dalam menetapkan dan menilai suatu hadis untuk dijadikan rujukan, mereka berbeda pendapat karena berbeda dalam melihat kesahihan hadis. Selanjutnya, meskipun mereka sepakat menerima kebenaran sebuah hadis, tetapi dalam memahami maksudnya belum tentu sependapat. Dalam menggunakan ra'yu, nalar sebagai alat dan rujukan dalam berijtihad, terdapat perbedaan yang meluas sekali. Mereka berbeda dalam cara dan langkah-langkah yang digunakan, dan berbeda dalam melihatnya sebagai suatu kekuatan dalam menetapkan hukum. Dalam beberapa literatur usul fiqh dirumuskan mengenai metode ijtihad yang ditempuh oleh 4 imam mazhab, yaitu metode ijtihad Imam Abu Hanifah,
adalah Al-Quran, Sunnah Nabi dengan cara yang ketat dan hati-hati, pendapat sahabat, qiyas dalam penggunaan yang luas, istihsan dan halah syariat. Tidak disebutkannya ijma dalam rumusan itu bukan berarti Abu Hanifah menolak ijma, tetapi menggunakan ijma sahabat yang tergambar dalam ucapannya di atas. Yang kedua, Imam Malik menggunakan metode dengan mengikuti langkah yang pertama Al-Quran, Sunnah Nabi, dan amal ahli Madinah, maslahat mursalah, qiyas, dan sadu al-zariyah. Amal ahli Madinah yang dimaksudkan di sini berarti ijma dalam artian umum. Yang ketiga, Imam Syafi'i menempuh langkah dan metode ijtihad sebagai berikut, yaitu Al-Quran, Sunnah Nabi yang sahih, meskipun menurut periwayatan perorangan atau ahad. Lalu ijma seluruh mujahid, umat Islam, dan qiyas. Al-Quran dan Sunnah dijadikannya dalam satu level, sedangkan ijma sahabat lebih kuat dari ijma ulama dalam artian umum. Langkah terakhir yang dilakukannya adalah istishab. Yang keempat, Imam Ahmad bin Hambal dalam berijtihad menempuh langkah yang pertama, mula-mula mencarinya dalam nas Al-Quran dan Sunnah, kemudian mencarinya dalam fatwa sahabat, kemudian memilih di antara fatwa sahabat bila di antara fatwa itu terdapat beda pendapat. Selanjutnya, mengambil hadis mursal dan hadis yang tingkatannya diperkirakan lemah, baru terakhir menempuh jalan qiyas. Materi selanjutnya, lapangan ijtihad. Pada dasarnya, ijtihad itu dilakukan dalam menghadapi masalah-masalah yang hukumnya tidak dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Hal ini sejalan dengan apa yang dapat ditangkap dari dialog antara Nabi dengan Mu'az bin Jabal yang menyatakan bahwa ia akan melakukan ijtihad bila tidak mendapatkan dari Al-Quran dan hadis. Dengan demikian, secara sederhana dapat dikatakan bahwa lapangan ijtihad itu adalah masalah-masalah yang hukumnya tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Tidak terdapatnya penjelasan hukum dalam Al-Quran dan hadis itu dapat dilihat dari dua segi. Yang pertama, Al-Quran dan hadis secara jelas dan langsung tidak menetapkannya, tidak secara keseluruhan dan tidak pula sebagiannya. Umpamanya, hukum menghimpun dan membukukan Al-Quran dalam satu mushaf. Dalam hal ini, Al-Quran dan hadis tidak menyuruh dan tidak pula melarang. Untuk menetapkan hukumnya diperlukan ijtihad. Yang kedua, secara jelas, langsung, dan menyeluruh. Memang tidak ada ketentuannya hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Namun secara tidak langsung atau bagiannya ada penjelasannya. Penjelasan tidak langsung itu umpamanya hukum memukul orang tua, tetapi ada penjelasan mengenai larangan mengucapkan kata-kata kasar terhadap orang tua. Contoh lain, memindahkan organ orang-orang mati kepada orang hidup atau transplantasi. Memang tidak ada penjelasannya dalam Al-Quran maupun hadis secara jelas. Namun, ada larangan merusak jasad orang mati dalam hadis Nabi. Karena tidak jelas dan tidak langsungnya penjelasan Al-Quran dan hadis, maka diperlukannya ijtihad. Ijtihad juga berlaku dalam masalah yang telah ada nasnya, namun belum pasti untuk masalah itu. Ketidakpastian tersebut dapat pula dilihat dari segi penunjukannya terhadap hukum yang disebut dilalahnya. Ketidakpastian dilalah itu berarti mengandung kemungkinan arti lain dari itu. Kemudian, ketidakpastian itu dapat dirinci menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, tidak pasti keberadaannya sebagai nas, namun pasti penunjukannya terhadap hukum. Yang kedua, tidak pasti penunjukan terhadap hukum atau zoni al-jilalah, tetapi pasti keberadaan sebagai dilalah nas. Yang ketiga, tidak pasti keberadaannya sebagai dalil atau nas dan tidak pula pasti penunjukannya terhadap hukum. Umpamanya, hadis Nabi dari Aisyah yang dikeluarkan 4 perawi hadis selain Anas al-Nasai bahwa Nabi bersabda, perempuan mana saja yang nikah tanpa izin wali, maka nikahnya batal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.